kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi teks argumentasi dan persuasi. Nah, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Komang Adianis Waraskarini dan teman saya. Dan saya Nilo Ayu Putu Damayanti. Dan saya Niputu Ayulisa Anjani. Dan saya Nilo Putu Cika Sukrini Dewi. Baik, jadi itu tadi perkenalannya. Mari kita lanjut ke videonya. Aduh, aku bingung banget sama materinya Pak Yo yang teks argumentasi dan persuasi. Kalian tahu nggak sih? Ini aku tahu nih tentang pengertian dari teks argumentasi. Jadi, pengertian dari teks argumentasi itu adalah suatu jenis teks yang berisi pendapat penulis yang didukung oleh alasan, data, dan fakta-fakta untuk meyakinkan pembaca agar menerima pandangan penulis. Dengan kata lain, teks argumentasi bukan hanya sekedar menyampaikan pendapat, tetapi juga menyajikan bukti dan alasan yang kuat untuk mendukung pendapat tersebut, sehingga pembaca dapat terpengaruh dan sependapat dengan penulis. Terus ciri-cirinya kalian tahu nggak? Kalau untuk ciri-ciri, aku kurang tahu sih. Ciri-cirinya apa tahu? Bisa kasih tahu aku nggak? Bisa. Jadi ciri-ciri teks argumentasi itu yang pertama ada pendapat atau pernyataan lugas. Teks argumentasi selalu mengandung pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis mengenal suatu isu atau topik tertentu. Yang kedua itu ada alasan dan bukti. Pendapat yang dikemukakan didukung oleh alasan-alasan yang kuat dan bukti-bukti yang relevan seperti data, fakta, contoh, atau hasil penelitian. Lalu yang ketiga ada bahasa persuasif. Teks argumentasi menggunakan bahasa yang berusaha meyakinkan, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapat penulis. Lalu yang keempat itu struktur yang jelas. Teks argumentasi memiliki struktur yang terorganisir dengan baik. Biasanya terdiri dari pendahuluan, tubuh argumen, atau berisi alasan dan bukti dan kesimpulan. Lalu yang kelima ada analisis rasional. Teks argumentasi didasarkan pada analisis yang logis dan rasional terhadap fakta dan data yang ada, bukan hanya sekedar emosi atau asumsi semata. Yang keenam itu ada objektivitas terbatas. Meskipun bertujuan untuk meyakinkan, teks argumentasi tetap berusaha mempertahankan objektivitas dengan meyakinkan fakta dan data secara akurat dan tidak memihak. Lalu yang ketujuh itu ada penggunaan bahasa denotatif. Teks argumentasi cenderung menggunakan bahasa yang lugas dan bermakna. Sebenarnya denotatif agar tidak menimbulkan keracuan atau salah pengertian. Lalu yang kedelapan ada target audiens. Teks argumentasi mempertimbangkan audiens yang dituju dengan menyajikan argumen yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka. Lalu yang terakhir itu adanya lawan argumen atau opsional. Beberapa teks argumentasi juga menyertakan atau menanggapi argumen lain yang bertentangan dengan pendapat penulis untuk memperkuat posisi penulis. Jadi itu aja. Itu ya, banyak juga ya. Gimana kalau kita lanjut ke persuasi? Boleh? Oke. Tapi kebetulan kita masih bingung nih sama pengertian teks persuasi. Kamu tahu nggak pengertian dari teks persuasi itu apa? Nah, kebetulan aku tahu nih pengertiannya sekaligus sama ciri-cirinya juga. Jadi bakal aku jelasin ya. Jadi, teks persuasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar percaya pada suatu gagasan untuk melakukan tindakan tertentu. Secara sederhana, teks persuasi adalah teks yang berusaha membujuk pembacanya untuk melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu. Itu baru artinya aja. Kita lanjut ke cirinya. Jadi, ciri-ciri dari teks persuasi itu yang pertama adalah mengandung ajakan atau bujuk. Teks persuasi selalu berusaha mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu atau mempercayai suatu hal.
Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata persuasif seperti ayo, mari, sebaiknya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menyampaikan fakta dan data. Untuk meyakinkan pembaca, teks persuasi menyertakan fakta, data, dan alasan yang kuat. Dan yang keempat adalah berusaha meyakinkan. Teks persuasi bertujuan untuk mengubah pikiran atau keyakinan para pembacanya. Yang kelima adalah untuk menghindari konflik. Teks persuasi cenderung menghindari hal-hal yang dapat memicu konflik atau pertentangan pendapat. Yang keenam adalah membangun kepercayaan. Penulis teks persuasi berusaha membangun kepercayaan dengan pembaca melalui penyampaian informasi yang akurat dan meyakinkan. Yang ketujuh adalah bersifat mengajak. Jadi teks persuasi pada dasarnya adalah teks yang mengajak pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Yang kedelapan adalah menggunakan kata-kata teknis. Terkadang teks persuasi juga menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan bidang tertentu. Jadi itu deh. Nah, tapi untuk strukturnya teks argumentasi sama persuasi aku kurang tahu nih. Kalian ada yang tahu nggak? Aku kurang tahu juga sih sama struktur itu. Tapi kayaknya Cika tahu deh. Ayo kita tanya Cika. Ayo kita tanya Cika. Cika, kamu tahu nggak struktur dari teks argumentasi sama persuasi? Ya, aku tahu strukturnya teks argumentasi dan teks persuasif. Struktur teks argumentasi: 1. Pendahuluan, memperkenalkan isu atau masalah akan dibahas serta pernyataan pendapat penulis atau tesis. Yang kedua, isi atau tubuh argumentasi yang menyajikan fakta, data, bukti, contoh, dan alasan logis untuk mendukung pendapat penulis. Bagian ini bisa terdiri dari beberapa paragraf yang masing-masing membahas argumen yang berbeda. Yang ketiga, kesimpulan yang merangkum argumen utama dan menegaskan kembali pendapat penulis serta memberikan kesan akhir yang kuat kepada pembaca. Struktur teks persuasif yaitu 1. Pengenalan isu. Perkenalkan topik atau masalah yang akan dibahas, seringkali dengan cara yang menarik perhatikan pembaca. Yang kedua, pemaparan argumen dan fakta yang menyajikan argumen dan fakta yang mendukung isu yang dibahas, seringkali menggunakan bahasa yang emosional dan membangkitkan rasa percaya. Yang tiga, pernyataan ajakan. Bagian ini berisi ajakan secara eksplisit kepada pembaca untuk melakukan sesuatu atau mempercayai sesuatu. Yang keempat, menegaskan kembali ajakan dan pesan utama teks, seringkali dengan bahasa yang lebih kuat dan persuasif. Oh, itu aja. Ya. Oh, jadi gitu ya struktur teks persuasi sama argumentasi. Ya udah deh Cika, kalau gitu makasih ya. Nah, kayaknya aku udah tahu deh perbedaan antara teks argumentasi dan teks persuasif itu apa. Apa tuh? Ya nih, aku juga penasaran. Nah, jadi perbedaan antara teks argumentasi dan persuasif itu adalah mereka sama-sama bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Namun, cara mereka menyampaikan tujuan tersebut berbeda. Teks argumentasi menggunakan logika dan bukti untuk mendukung pendapat penulis. Sedangkan teks persuasi lebih mengandalkan emosi dan ajakan untuk mempengaruhi pembaca. Oh, jadi gitu ya perbedaannya. Oh iya, tadi aku sempat cari di Google contoh teks argumentasi sama persuasi. Gimana kalau nanti aku kirim di grup? Boleh? Oke deh kalau gitu.